Audio Jungle. Audio Jungle. Cincang depan, gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Coba berdiri. Lihat di sekeliling kalian. Apakah sudah rapi? Apakah ada sampah? Ya, kalau sudah rapi dan tidak ada sampah, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, silakan siapkan dulu. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca dan membaca doa dimulai. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, silakan kalian untuk berdiri.
berbakti kepada orang tua di rumah? Silakan isi ya. Silakan diisi hormat kepada orang tua di rumah. Dan setelah diisi langsung oleh kalian dipasang di papan tulis. Silakan isi. Tulis. Nah, kepada yang sudah beres, siap-siap kita pasangkan ya, yang sudah beres ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Yang sudah silakan teman. Ayo tempel, yang sudah. Ayo yang sudah tempel. Tempel ya. Ya, tempel silakan. Dilanjut dengan kelompok 2. Ya, sudah kelompok 2. Ayo. Langsung kelompok 3. Satu orang. Ya, terima kasih. Yang terakhir kelompok 4 ya. Yo, masak. Sekarang kita akan mulai ke materi, yaitu yang berkaitan dengan berbaik kepada orang tua dan guru. Nah, kalian sudah lihat? Perilaku terpuji ini adalah tema pembelajaran kita, yaitu perilaku terpuji adalah kepribadianku. Nah, yang pertama, sikap berbakti kepada orang tua. Coba apa saja yang sudah kalian tahu dan pahami berbakti kepada orang tua itu? 1. Membantu orang tua dalam segi apa? Bersih-bersih. Terus apa lagi? Mencuci piring. Perempuan. Mencuci, memasak, ya. Ya, jadi itu ya. Itu contoh berbakti kepada orang tua di rumah. Nah, ini adalah pengertian. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena mereka telah mengandung kita, terutama ibu kita, selama 9 bulan. Ibu kita mengandung kita, ya, selama 9 dalam apapun, baik itu suka dan duka, ya, dikandung. Makanya kita harus memperlakukan
Ya, bantu mereka di rumah, mencuci piring, memasak. Terus apalagi dari segi perkataan, jangan sampai menyinggung perasaannya. Ya, jangan sampai menyakiti perasaannya. Baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, nah yang kedua, ciri anak yang berbakti. Apa sih cirinya berbakti kepada orang tua itu? Saat di sini ada, nah cirinya menjaga nama baiknya. Jadi ya jaga nama baiknya, mencium tangannya untuk kita ridho. Apalagi kita sebagai pelajar, ya. Apalagi kita sebagai pelajar, ketika mau berangkat sekolah berarti harus mencium tangan orang tua dulu. Salam, ya, cium tangannya. Jangan sampai ketika mau berangkat sekolah langsung lari tanpa mengucapkan salam dan mencium tangan kedua orang tua kita. Terus yang selanjutnya, menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Jadi artinya menundukkan itu jika kita bertemu dengan orang tua, tidak hanya orang tua kita saja, kepada orang tua yang lain, ya kita tundukkan kepala. Jadi intinya ketika datang bertemu dengan orang tua, kita tundukkan kepalanya. Ya, itu adalah ciri-ciri sopan kepada orang tua. Ya, jangan misalkan ketika bertemu dengan orang tua, oh bapak gini ya. Kita tunjukkan, buktikan atau tunjukkan bahwa kita memiliki sikap yang hormat dan patuh kepada orang tua. Yang selanjutnya, mendengarkan nasihat keduanya. Dengarkan nasihatnya, ya, terutama nasihat yang baik. Kalau nasihat yang buruk jangan didengarkan, ya, terutama yang baik-baik. Ketika orang tua menyuruh kita sekolah, dengarkan, kita langsung akan kerjakan. Ketika orang tua kita menyuruh mengaji, laksanakan, langsung berangkat mengaji. Jangan ada kata-kata ah. Misalkan Fikri, misalkan silakan belanja ke warung, aku lagi main. Jangan ada kata seperti itu. Ya. Jadi kita harus turun dan patuh kepada mereka, kepada orang tua kita. Terus yang terakhir, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Sudah pulang sekolah, orang tua kita sedang apa tuh? Sudah masak, bantu masak. Ya, orang tua kita sedang apa? Kita bantu. Jadi luangkan waktu kita, jangan hanya cuma bermain saja, tapi gunakan waktu kita atau luangkan waktu kita untuk membantu orang tua. Nah, sekarang hikmahnya. Apa hikmah berbakti kepada orang tua? Di sini ada 5 hikmah berbakti kepada orang tua. 1. Bertambah kebaikan dan keberkahan. Itu yang pertama, kebaikan kita bertambah dan bertambah. Dan yang paling kita ingin adalah keberkahan. Ya, berkahannya. Karena ada peribahasa, orang tua kita itu adalah diibaratkan surga di bawah telapak kaki. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena keberkahannya. Ya, keberkahannya. Bukan berarti surga, wah ini lihat kakinya. Mana surganya nggak ada, bukan seperti itu. Tapi keberkahan mereka, ridhonya mereka, gitu ya. Karena dalam keterangan, ridhonya Allah ada di bawah ridhonya orang tua. Nah, coba perhatikan. Di sini ada pengertian berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat dan hormat kepada guru. Ya, jadi sayang itu adalah contohnya diibaratkan guru adalah orang tua kedua di rumah. Jadi kalian jangan membeda-bedakan antara orang tua kalian dengan guru, sama kedudukannya. Jadi guru itu adalah orang tua kedua di rumah. Jadi yang pertamanya di rumah, yang kedua adalah di sekolah. Harus patuh dari segi perintahnya. Misalkan silakan kalian pakai sepatu, silakan memakai pakaian yang rapi, itu harus patuh. Ya. Hormat. Terus itu sama dengan kita hormat kepada orang tua. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri anak yang berbakti pada guru. Di sini ada 7 ciri-ciri. Yang pertama, sikap merendah. Merendah itu jangan sombong, jangan
sebagai siswa yang baik, doakan guru-guru kalian. Karena tanpa dia, kalian tidak akan bisa menulis, tidak akan bisa membaca. Ya, jadi doakan. Yang keempat, memperhatikan anak-anaknya. Jadi perhatikan, misalkan jika gurunya punya anak, perhatikan. Ya. Yang kelima, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya. Upami kalau bertemu dengannya jangan lari. Misalkan di jalan, kalau bertemu di jalan dengan guru jangan lari, tapi salam, berikan salam. Ya. Jangan lari ketakutan kayak seperti apa gitu. Ya. Kita salah, temui dia. Yang keenam, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. Jadi kalau kalian sedang belajar, kalau mau bertanya izin dulu, Pak, saya izin dulu. Mau bertanya atau izin, Pak, saya mau ke WC, Pak, izin dulu. Itulah ciri-ciri yang berbakti kepada guru. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas yang diberikannya. Itu ciri berbakti kepada guru. Silakan kerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Nah, sekarang hikmahnya. Hikmah berbakti kepada guru. Apa hikmahnya? Di sini ada 5 hikmah. Yang pertama, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya, mendapatkan ilmu. Jika kita berbakti kepada guru. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan yang bermanfaat di sisi Allah. Jadi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Apa kemuliaannya? Yaitu akan mendapatkan surganya Allah. Terus yang ketiga, keriduan guru merupakan kunci sukses. Ya, sama dengan ridhonya orang tua. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Kalau ridhonya guru adalah kunci sukses. Kata bapak dan ibu guru, saya doakan kalian menjadi orang yang sukses. Ya, kunci sukses. Yang keempat, menjadi pribadi yang lurus. Ya, begitu baik. Yang kelima, bernilai ibadah. Itu yang paling utama. Jadi segala sesuatu kalian yang sudah terjadi belajar, jika didasari dengan keikhlasan, itu akan menghasilkan nilai ibadah. Nah, ada yang tanyakan nggak sampai situ? Hah? Masih semangat? Masih semangat? Nah, kelihatan ada yang masih loyo nih. Kita tepuk semangat dulu lah. Ya kan? Kalau yang mau putar silakan putar. Nah, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. Kita harus refresh dulu supaya semangat ya. Nah, ini ada tugas ya. Tugas. Tapi sebelumnya nanti kita akan kalian melihat video. Jadi kalian lihat dalam video pembelajaran. Nah, tugasnya ya. Nih. Silakan tulis nama kelompok kalian. Ditulis nama-namanya. Si Restu. Sudah ditulis namanya. Sambil menulis, coba lihat tayangan di depan kalian. Ada tayangan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Pertama, sikap berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua.
berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa. Kedua, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Berikut ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. 1. Berkata lemah lembut kepada orang tua. 2. Taat kepada perintah ayah dan ibu. 3. Selalu mendoakan. 4. Menjaga nama baiknya. 5. Mencium tangan untuk minta ridhonya. 6. Menundukkan sebagian badan jika melaluinya. 7. Mendengarkan nasihat keduanya. 8. Selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. 1. Bersikap merendah. 2. Mendengar nasihat dan hikmah darinya. 3. Selalu berdoa memohon ampun untuknya. 4. Memperhatikan anak-anaknya. 5. Senantiasa sopan jika berhadapan dengannya. 6. Meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. 7. Menyelesaikan tugas yang diberikannya. Hikmah berbakti kepada guru. 1. Memperoleh ilmu yang bermanfaat. 2. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. 3. Keriduan guru merupakan kunci sukses. 4. Menjadi pribadi yang tulus. 5. Bernilai ibadah. Nah, sudah? Barusan kalian sudah perhatikan, silakan. Di sana ada 2 gambar. Ya, ada 2 gambar. Apa tanggapan kalian? Yang pertama, itu sedang apa? Membantu bersih. Yang kedua, sedang bersama kepada. Nah, silakan berikan keterangannya, tanggapannya. Ini perjelas dengan kata-kata kalian. Itu sedang apa? Sedang melaksanakan apa? Silakan diisi. Ditulis diisi. Rumah sedang membersihkan Jika ada yang sudah dikumpulkan ya. Silakan jika ada yang sudah dikumpulkan. Yang sudah, mana yang sudah? Sini. Dari kelompok 3 sudah beres. Ayo yang lain. Yang lain mana? Yang kelompok 1.
untuk materi sekarang yaitu yang pertama berbakti kepada orang tua dan yang kedua berbakti kepada